Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ulang kembali ya soal besaran fisis bintang. Jadi ada 4 hal di sini: jarak, magnitudo mutlak, dan modulus jarak. Ya, yang pertama soal jarak. Untuk jarak ini kita akan memakai metode parallaks trigonometri. Ini adalah metode penentuan jarak yang tertua, bisa dibilang begitu ya. Tapi hanya berlaku pada bintang yang jaraknya dekat-dekat saja. Hanya untuk jarak 0 sampai 100 parsec. Lebih daripada ini, pengukuran jarak menggunakan metode ini sudah tidak valid lagi. Parallaks itu artinya beda lihat. Jadi di metode ini kita akan memanfaatkan beda lihat terhadap sebuah benda yang diamati dari dua tempat yang berbeda. Contohnya adalah ketika kita misal sedang menimbang badan kita sendiri gitu ya, pakai timbangan badan, kita melihat angka di timbangan itu 50 kilo gitu. Tapi teman di sebelah kanan kita melihat timbangan kita 49 kilo, sedangkan teman di sebelah kiri melihat timbangan kita 51 kilo gitu. Kenapa mereka bisa berbeda, kanan dan kiri? Karena tempat mereka berdiri itu menyebabkan perbedaan melihat gitu, perbedaan lihat. Ini yang akan dimanfaatkan dalam metode parallaks trigonometri untuk menentukan jarak bintang. Ya, contoh seorang pengamat di bumi, ya ini simbolnya, melihat sebuah bintang di sini gitu ya. Bintangnya ini di bidang langit, ini bidang langit ya. Jadi bintang kan ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Sebenarnya kan nggak selalu berjarak sama gitu kan dari kita gitu ya. Tapi semuanya kelihatan nempel semua di langit sini kan. Itu yang kita pelajari waktu di bola langit. Bintang yang di sini oleh pengamat di sini itu terlihat di bidang langit itu seolah-olah dia ada di sini. Gitu kan? Oke. Kemudian 6 bulan kemudian bumi kan berevolusi terhadap matahari. Ini mataharinya. Berevolusi begini, berlawanan dengan arah jarum jam, sampailah dia di sini 6 bulan kemudian, gitu kan? Nah, waktu dia di sini, misalkan ini Januari, ini bulan Juli gitu ya, dia melihat bintang yang tadi itu tidak lagi di sini seperti orang yang di bulan Januari, tapi di sini. Ya, ini adalah baseline-nya. Ini 2P. Ini 2P. Sudut inilah yang disebut dengan sudut beda lihat. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Kemudian sudut parallaks itu yang mana? Sudut parallaks itu separuhnya ini. Ini disebut sudut P atau sudut parallaks. Ya, jadi kalau kita lihat di segitiga jadinya gini. Ini P, sudut parallaks. Sudut parallaks inilah yang diamati. Jadi ini bisa diukur melalui pengamatan apa? Pengamatan astrometri. Ini sudut parallaks, kemudian ini tadi jarak bumi matahari, yang ini jarak bintang, ini juga jarak bintang. Ini bintangnya. Ini sama ini mestinya beda ya.
beda jaraknya gitu ya, ini sama ini. Lebih panjang ini kan karena dia sisi yang miring. Tapi karena dalam astronomi itu jarak bintang itu jauh-jauh lebih panjang gitu ya, lebih jauh dibanding jarak bumi matahari, maka ini dan ini tuh dianggap sama gitu ya. Jadi ini jarak bintang, ini juga jarak bintang ya. Kemudian trigonometrinya di mana? Trigonometrinya Anda pernah belajar tentang trigonometri, hubungan trigonometri dalam sebuah segitiga, sinus, kosinus, dan tangen ya. P ini sudut, misalnya kita sinus P, kita cari sinusnya. Sinus P itu adalah perbandingan antara sisi yang di depan, yang di hadapannya P ini dengan sisi miringnya, ya kan? Sama dengan D matahari per D bintang, ya. Namun, karena sinus P ini sangat kecil, ya, maka sinus P ini boleh didekati dengan sebagai P saja. Sehingga persamaan yang ini tadi ya, sekarang bisa kita tulis sebagai P D matahari dibagi D bintang. Yang ini satuannya apa? Ini satuannya radian. Besaran sudut yang tidak berdimensi. Yang ini satuannya apa? Ini satuan jarak ya, bebas. Mau pakai kilometer, boleh. Mau pakai astronomical unit atau satuan astronomi, boleh. Mau pakai parsec. Parsec ini juga satuan jarak ya. Kemudian mau pakai apa? Tahun cahaya atau light year. Light year atau tahun cahaya juga boleh. Yang bawah, kalau atasnya kilometer, bawahnya mesti kilometer. Atasnya AU, bawahnya juga mesti AU. Atasnya light year, bawahnya juga mesti light year atau tahun cahaya. Atasnya parsec, bawahnya juga mesti parsec gitu. Kalau satuannya atas dan bawah sama, maka akan menghasilkan radian. Ya, saya cuma mengingatkan radian itu apa? 2pi radian besaran sudut ya. 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2pi atau 57,3 derajat. Ini kalau diubah menjadi menit busur, 57,3-nya mesti kita kalikan 60. Kalau mau diubah jadi detik busur harus dikalikan 60 lagi. Nanti nih hasilnya dalam detik busur. 1 radian berapa detik busur? Kalian boleh coba ya pakai kalkulator ya. Menghasilkan 206,265 detik busur. Jadi 1 radian sama dengan 206,265 detik busur. Sekarang P adalah sudut yang sangat-sangat kecil ya. Kalau Anda lihat di buku, bintang paling dekat saja setelah matahari, Proxima Centauri. Proxima Centauri itu bintang yang terdekat dengan matahari aja, paralaksnya, sudut paralaksnya ketika dihitung cuma 0,74 ya. Ya. Gini. 0,74 detik busur ya, Proxima Centauri. 0,74 berarti detik busur lagi, berarti kan kurang dari 1 detik busur. 1 detik busur aja udah kecil sekali ya kan. Oleh karena itu pengukuran paralaks sering dalam satuan detik busur ya, paralaksnya dalam detik busur. Kalau yang kiri kita jadikan detik busur, maka yang kanan harus kita kalikan 206,265, baru kalikan D matahari per D bintang ya, rumusan yang tadi. Jadi kalau ini dalam detik busur, sebelah kanannya itu mesti dikalikan 206,265. Karena apa? Karena ya tadi 1
sama dengan 206.265 detik busur. Ya. Baik, sekarang jika jarak bumi matahari atau di matahari ini tadi sama dengan 1 AU atau 1 SA ya. Kalau kita masukkan ke sini, maka sekarang paralaks yang dalam detik busur ini menjadi 206.265, ininya 1 AU ya, dikali 1 AU. Di bintangnya sekarang berarti harus dalam AU, ya kan? Jadi ini sama dengan 206.265 per D bintang. Kalau diketahui jarak bintang dalam AU, kita bisa menghitung paralaksnya dalam detik busur. Kalau diketahui paralaksnya dalam detik busur, kita bisa mencari jarak bintang dalam AU. Ya. Kemudian sekarang bagaimana jika jarak dinyatakan dalam parsek? Ya. Jarak dinyatakan dalam parsek atau disingkat PC gitu ya. 1 parsek itu atau kita ke ini aja dulu ya. Parsek itu sebetulnya singkatan dari paralaks sekon. Paralaks sekon. Artinya apa? 1 parsek itu artinya jarak bintang yang sudut paralaksnya atau paralaksnya 1 detik busur, atau detik bahasa Inggris kan sekon ya, 1 detik busur. Oleh karena itu 1 parsek adalah jarak bintang yang sudut paralaksnya 1 detik busur. Itu kalau kita tadi ke segitiga yang tadi, itu ya. Ini tadi apa ini? Ini bumi ya. Ini bumi, ini matahari, ini bintangnya. Jarak bintang ini, kalau ini 1 parsek, kalau jarak bintang ini 1 parsek, maka ini paralaksnya adalah 1 detik busur. Gitu ya. Kita ke persamaan yang ini tadi ya. Artinya jarak yang ini kalau ininya 1, P-nya sama dengan 1, maka yang ini harus sama dengan ini kan gitu ya. Ya, kita ambil persamaan ini ya. Kalau ini 1 detik busur, D bintang. Tadi 1 parsek adalah jarak bintang yang sudut paralaksnya 1 detik busur. Artinya sekarang D bintangnya, kalau ininya 1 detik busur, berarti ini adalah 1 parsek kan gitu. Jadi D bintang sama dengan 206.265 AU. Dan inilah yang dinamakan dengan 1 parsek. Ya, oleh karena itu di buku disebut di situ 1 parsek adalah 206.265 AU. 1 parsek sama dengan 206.265 AU. Kalau dijadikan dalam kilometer kali 1 AU itu berapa kilometer? 150 juta kilometer. Angkat berapa? 8 ya. Ya, silahkan coba pakai kalkulator. Ini akan kita dapatkan 3,09 kali 10 pangkat 18.
kilometer. Jadi 1 parsek sama dengan 3,09 kali 10 pangkat 18 kilometer ya. Jadi yang di buku ini saya ralat ya, salah itu. Harusnya 3,09 kali 10 pangkat 18 kilometer. Oh, bukan 18 ya. Tapi 13. Soalnya dalam kilometer. Kalau yang di buku dalam sentimeter. Ini 13. Kalau dalam sentimeter baru 3,09 kali 10 pangkat 18 cm. Nah, sekarang rumus jarak bintang. Jika paralaksnya dalam detik busur, kemudian jarak bintangnya dalam parsek, sekarang menjadi seperti apa? Tadi kita ketahui bahwa satu parsek adalah jarak bintang yang paralaksnya 1 detik busur, ya kan? Kalau ini 1, maka ini 1 gitu loh, ya. Jadi ini adalah formula penentuan jarak bintang, ya. Yang paralaksnya dalam satuan detik busur dan jaraknya dalam satuan parsek. Sekarang kalau ditanya tadi Proxima Centauri paralaksnya 0,74 detik busur. Berarti jaraknya Proxima Centauri berapa? Ya, kita bisa pakai ini, ya kan? Berarti jaraknya Proxima Centauri sama dengan 1/P dalam detik busur. 1 dibagi 0,74. Ya. Pakai kalkulator nih akan dapat sekian parsek. Gitu ya. Dalam detik busur. Ya, 1 dibagi 0,74 dapat 0, sebentar, 1 dibagi 1,35 parsek. Jadi sebetulnya 1 parsek itu mau menggambarkan jarak bintang yang terdekat dengan bumi, ya, setelah matahari. Oke, tadi 1 parsek 206,265 AU, 1 parsek sekian kilometer. Sekarang 1 parsek berapa tahun cahaya? Light year atau tahun cahaya. Berapa 1 parsek berapa tahun cahaya? Kita ketahui bahwa 1 tahun cahaya, kita pernah hitung nggak ya di kelas? 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,4605 kali 10 pangkat 17 cm. Oleh karena itu, kalau mau cari 1 parsek, tadi ini 1 parsek dalam sentimeter 3,09 kali 10 pangkat 18 cm ini kita bagi dengan 9,46 kali 10 pangkat 17 cm. Ya, pakai kalkulator maka akan didapat 3,26 tahun cahaya. 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya. Itu dapatnya dari sini. Ya, kita sudah selesai dengan jarak bintang, tahu cara menentukannya, dan tahu satuan-satuan apa yang digunakan. Ya.